الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya tanpa terputus walaupun sekejap mata. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat afiat, nikmat keamanan. Dan alhamdulillah di negeri kita Allah berikan keamanan. Sementara di negeri yang lain saudara-saudari kita mengalami musibah. Dan kita selain bantuan dan juga doa, kita panjatkan buat saudara-saudari kita di negeri yang ditimpa musibah. Kalaulah kita cermati, maka nikmat keamanan adalah nikmat di antara nikmat yang tiada tara. Selain itu juga kita bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita perhatikan negara-negara yang kacau, negara-negara yang terjadi peperangan. Mereka jangankan untuk beribadah, mereka sibuk untuk menyelamatkan diri mereka. Dan ini adalah nikmat yang patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara nikmat-nikmat yang lainnya. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kita tidak sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya. Nikmat Allah di antaranya yang terbesar adalah nikmat, baik itu nikmat dunia dan nikmat agama. Nikmat dunia seluruhnya mendapatkan, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan seluruhnya mendapatkan nikmat dunia, kenikmatan dunia. Akan tetapi nikmat agama tidak seluruh manusia yang mendapatkannya. Dan itu adalah hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan kita untuk bisa beribadah kepadanya, untuk bisa mempelajari agamanya yang agung ini, agama yang mulia ini. Dan itu adalah nikmat di antara nikmat-nikmat agama yang tujuannya untuk kebahagiaan kita di akhirat. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah beruntungnya umat akhir zaman dengan apabila dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara, dengan contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah kita pelajari, tidak ada satupun kebaikan melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya, dan tidak ada satupun keburukan melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dan seluruh umatnya di akhir zaman ini. Alhamdulillah, kita mempelajari matan aqidah al-usul salasah, di mana di pekan yang lalu kita berada di paragraf yang berbunyi i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah semoga Allah memberikanmu keteguhan di dalam ketaatan kepadanya. Annal hanifiyata millata Ibrahim, sesungguhnya milah Ibrahim yang hanif. Apa itu telah kita bahas di pertemuan kita sebelumnya. Agama yang hanif
millahnya Ibrahim adalah condong kepada tauhid dan tidak berlaku kesyirikan sedikit. Itulah millah Ibrahim, dan kita telah menjelaskan tentang millah Ibrahim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya. Anna ta'budallaha mukhlishan lahuddin, sesungguhnya beribadah kepada Allah dengan ikhlas di dalam beragama. Wa bidzalika amara Allah jami'an nas, dan tauhid itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Wa khalaqahum laha, dan mereka diciptakan untuk itu. Kama qala ta'ala, muallif membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Wa ma'na ya'budun, makna ya'budun ay yuwahhidun. Ya'budun setiap kata-kata, dan ini adalah penafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Bahrul Ilm. Ahli tafsirnya dari generasi sahabat menafsirkan setiap kalimat di dalam Al-Qur'anul Karim ya'budun ay yuwahhidun. Maksudnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu. Karena ibadah itu adalah bukti kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah tidak boleh kita peruntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamu ma amara Allah bih, dan tauhid ini adalah perintah Allah yang paling besar, perintah Allah yang paling agung, tauhid. Itulah agama Islam adalah agama tauhid, agama yang menegakkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Itulah agama Islam. Dan dengan itulah, dengan kalimat itu la ilaha illallah, diciptakan langit dan bumi. Dengan la ilaha illallah ada surga dan neraka. Dengan la ilaha illallah maka diutuslah Nabi. Dengan la ilaha illallah Allah turunkan firman-Nya. Dengan la ilaha illallah akan terjadi perperangan antara yang hak dan yang batil sampai hari kiamat. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Kebenaran dan kebatilan akan senantiasa silih berganti, akan saling berperang. Maksudnya tidak akan pernah bersatu antara yang hak dengan yang batil. Al-tauhidu huwa ifradullah bil ibadah. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Wa adamu mana anhu asyirk, dan larangan yang paling besar dalam agama ini adalah kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi wa ma'ahu. Dia adalah beribadah kepada selain Allah. Jadi itu kesyirikan, beribadah kepada selain Allah dan beribadah kepada Allah bersama Allah. Itulah kesyirikan. Jadi ada sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dedengkotnya kesyirikan yaitu beribadah kepada selain Allah, dan termasuk kesyirikan seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut sertakan yang lainnya, mengikutkan sertakan yang lainnya. Sebagaimana kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya, orang-orang Nasara, orang-orang Yahud, orang Ahlul Kitab menjadikan tandingan, mereka mengangkat Isa bin Maryam sebagai Tuhan. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi mengangkat Uzair sebagai anak Tuhan. Dan Allah tidak boleh ditandingi dengan sesuatu apapun, apalagi dengan ibadah-ibadah yang lain, kepada benda-benda mati, kepada patung-patung, kepada berhala-berhala yang lainnya. Dan itu tidak bisalah disamakan. Dan ini telah kita bahas di pembahasan kita sebelum-sebelumnya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahi Allah, ibadahilah Allah, tauhidkanlah Allah, dan janganlah berbuat kesyirikan terhadapnya dengan sesuatu apapun. Dan alhamdulillah kita telah jelaskan millahnya Ibrahim yang hanif. Kita telah jelaskan alhamdulillah beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim, dan bahkan kita memberikan PR. Ada sebagian ayat
tentang mukjizatnya Nabi Ibrahim yang ketika dibakar tidak bisa dibakar, dan tentang bagaimana Nabi Ibrahim berlepas diri dengan kaumnya karena kesyirikan Nabi Ibrahim sendiri dan seluruh penguasa ketika itu Namrud, dan umat ketika itu menyembah berhala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyetujuinya dan mendakwahkan mereka semuanya agar mereka mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kita terluput bahwasanya Nabi Ibrahim, salah satu keistimewaannya adalah bahwasanya Nabi Ibrahim termasuk dari nabi atau rasul yang ulul azmi. Nabi dan rasul yang ulul azmi. Sebagaimana kita ketahui, Nabi ulul azmi itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kesabaran mereka, para nabi, para rasul ulul azmi, Allah Subhanahu wa taala kan abadikan di dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahqaf. Di akhir surat Al-Ahqaf ayat ke-35, wasbir kama sabara ulil azmi minar rusul. Maka bersabarlah sebagaimana bersabarnya rasul-rasul dari golongan ulul azmi. Nabi Nuh bersabarnya 900 tahun lebih berdakwah. Bayangkan, siang dan malam Nabi Nuh berdakwah agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih 950 tahun. Dan yang beriman tidaklah banyak. Akan tetapi Nabi Nuh alaihissalam senantiasa mendakwahkan umatnya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita telah singgung bagaimana tentang Nabi Ibrahim dan bagaimana berkahnya keluarga Nabi Ibrahim di pertemuan kita sebelumnya. Keberkahan keluarga Nabi Ibrahim dan tata cara manasik seperti syai dan yang lainnya itu asal muasalnya adalah dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai di udhiyah, penyembelihan, dan itu adalah asal muasalnya bermula dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga dengan Nabi Musa, bagaimana perjuangan Nabi Musa mendakwahkan Fir'aun dan Bani Israel secara umum. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah para nabi dan rasul yang termasuk dari ulul azmi. Baik. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan, dengan itu kita telah menyelesaikan bagian dari muqaddimah matan al-usul tsalatsa. Alhamdulillah, itulah muqaddimahnya. Kita belum memasuki pembahasan dari al-usul tsalatsa. Sebelum kita lanjutkan, kita singgung dahulu tentang tauhid. Bahwasanya tauhid itu dijelaskan oleh para ulama akidah, dan ini bukan pembahasan yang dikatakan oleh orang yang tidak mempelajari akidah, pembahasan yang baru. Istilahnya di zaman dahulu telah ada, di zaman Nabi dan sahabat telah ada, bahwasanya tauhid itu dibagi akan 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma wal sifat. Dan itu telah ada sejak zaman, cuman penamaannya baru dijelaskan oleh ulama akidah di belakangan. Seperti itu juga dengan kita belajar fikih. Di zaman dahulu kita tidak menjumpai adanya hukum wajib, adanya hukum sunnat, adanya hukum makruh, adanya hukum haram. Itu dijelaskan oleh ulama-ulama fikih belakangan. Dan apabila kita belajar tajwid, belajar tahsinul Quran, di zaman dahulu tidak dijelaskan izhar, iqlab itu apa hukumnya, dan segala macamnya, idgham tidak dijelaskan. Namun untuk memudahkan seseorang untuk memahami, untuk membaca Al-Qur'anul Karim, maka dijelaskan oleh ulama tajwid bahwa kaidahnya seperti ini. Begitu juga dengan tauhid, ulama akidah membaginya menjadi 3 agar mudah dipahami. Dan itu tentang rububiyah tentang perlakuan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang mencipta, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menerbitkan matahari dari timur dan tenggelamnya ke baratnya, dan seluruh yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid rububiyah. Adapun uluhiyah adalah
kita mentauhidkan Allah dalam ibadah. Perlakuan hamba bahwa seluruh ibadah satu-satunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid yang mana Allah dengan nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, maka kita wajib mengimaninya tanpa ditakhif, tanpa dita'til, tanpa ditamsyil. Kita imani sebagaimana Allah kabarkan di dalam firman-Nya, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti akan kita dudukkan tentang tauhid ini di pembahasan yang akan datang insyaallah. Baik, untuk itu di malam yang berbahagia ini kita lanjutkan pelajaran kita kembali dan kita masuk ke pembahasan 3 landasan utama, al-usulu tsalatsa, dan kita masuk ke pembahasan. Berarti 7 pertemuan sebelumnya kita masih membahas muqaddimah pengantar untuk memahami isi dari matan akidah ini. Taib. Untuk itu kepada akhuna Fikri kita persilahkan untuk membacakan matan selanjutnya. Tafadhol. Fa iza qila lak ya, baik. Muallif berkata rahimahullah taala di matan aqidah ini, fa iza qila lak, dan apabila ditanyakan kepadamu, mal usulu thalathatul lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, apa 3 landasan pokok utama, usul yang wajib diketahui, dipelajari oleh setiap manusia, oleh setiap individu. Faqul, maka jawablah, katakanlah, ma'rifatul 'abdi rabbah, yaitu pengenalan, pengetahuan, mengetahui seorang hamba akan Rabbnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya, wa dinah, dan mengenal agamanya, wa nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah 3 landasan utama yang semua cabang-cabang berdiri di atasnya. Semua ajaran Islam berporos kepada 3 landasan tersebut, yaitu mengenal Rabb Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-usul di sini adalah merupakan akar, pokok dari ajaran agama ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Ibrahim di ayat 34, alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidaklah engkau memperhatikan bagaimana Allah mempermisalkan kalimat thayyibah, kalimat thayyibah, yakni kalimat la ilaha illallah, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha, akarnya, thabit, kokoh. Wa far'uha fis sama', dan ranting-rantingnya menjulang ke langit. Itulah permisalan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah yang kokoh di dalam hati seorang hamba. Itulah yang mengakari ibadahnya, pondasi dari seluruh ibadahnya, dan ibadah-ibadahnya itu akan berdiri tegak di atas kalimat tauhid, kalimat thayyibah tersebut,
dan itulah yang akan membuatnya menjulang tinggi ke langit. Bahkan dijelaskan oleh ulama akan mencapai arsy Allah Subhanahu wa taala, akan mengantarkan sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila akar tersebut, pondasi tersebut rapuh, maka apapun ibadah yang dibangun di atasnya mudah roboh. Dan itulah pokok dari keimanan, tauhid tersebut. Itulah pokok yang utama. Itulah pokok yang utama yang pertama kali didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mendakwahkan yang lain. Tauhid. Buahnya perhatikanlah bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam keimanannya yang kokoh. Bilal bin Rabah bagaimana penyiksaannya, diseret ke padang pasir, diikatkan batu, dihimpitkan batu, diterik panas di padang pasir agar meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW. Tidak mau, tetap mengatakan ahad, tetap mengatakan mentauhidkan, maksudnya ahad, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau kembali kepada agama yang dahulu yang menyembah berhala Lata, Uzza dan Manat, tidak mau kembali ke agama semula. Begitu juga Khabbab bin Arat, bagaimana penyiksaan orang-orang penguasa Quraisy ketika itu, sampai punggungnya kelihatan tulangnya, diambil besi, gerigi-gerigi besi, disisir dari besi, disisirkan ke punggungnya, maka terkelupaslah dagingnya, kelihatan tulangnya. Tetap di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Ammar bin Yasir dan seluruh yang, karena di masa itu kalau yang ada penjaminnya selamat, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh pamannya sendiri Abu Thalib. Begitu juga dengan Abu Bakar. Abu Bakar dari bangsawan, ada kaumnya yang membelanya. Akan tetapi dari budak dan orang-orang lemah, maka mereka mendapatkan penyiksaan dari penguasa-penguasa Quraisy ketika itu, dari Abu Jahal, dari Umayyah bin Khalaf dan yang lainnya. Lalu bagaimana kita perhatikan seseorang di zaman kita ini terkadang mudah menjual akidahnya, agamanya dengan satu kardus Indomie. Diberikan bantuan, dibaptis, mau saja meninggalkan agama ini. Karena kekokohan akidah yang ada di kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya tidak bercokol dengan kokoh, sehingga mudah menukar keimanannya. Dan begitulah keadaan di akhir zaman, sebagaimana disabdakan Nabi SAW yang maknanya nanti di akhir zaman ada seseorang itu beriman di pagi harinya, kafir di sore harinya. Begitu juga beriman di sore harinya, kafir di pagi harinya. Mudahnya seseorang menjual agamanya demi kepentingan duniawi. Taib, itulah pengetahuan. Dan mengapa kita harus mempelajari ini? Kenapa kita harus mempelajari ini? Karena ketiga pertanyaan ini adalah pertanyaan ujian pertama setiap hamba ketika di alam kubur. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Bara' bin Azib. Hadis yang diriwayatkan oleh Bara' bin Azib, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan di dalam Sunan Abi Dawud dan yang lainnya, dan Syekh Albani menukilkan riwayat ini dalam kitabnya Al-Ahkamul Janaiz. Dan alhamdulillah kitab ini telah diterjemahkan dengan judul Tata Cara Mengurus Jenazah. Dibawakan riwayat ini, riwayat yang panjang, namun kita bawakan secara makna, secara ringkas, bahwasanya orang yang beriman apabila dia akan didatangi oleh ajalnya, maka malaikat tersebut sangat mudah untuk mencabut ruhnya, seperti ceret atau teko yang kita tuangkan air. Alangkah mudahnya keluar ruhnya. Dan ruhnya orang beriman itu wangi, harum. Ketika ruh itu keluar dari jasadnya, maka disambut dengan kain kafan oleh para malaikat yang baunya semerbak. Lalu dibawalah ruh itu, diangkat ke langit
semua memuji ruh tersebut karena keelokannya, karena kewangiannya. Ruh jasad, ruh siapa? Fulan bin fulan, fulan fulan. Dan akhirnya sampai di langit dekat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dikembalikan ke jasadnya. Dan pertama ketika kembali di jasadnya, maka datanglah malaikat yang kita kenal dengan Munkar dan Nakir untuk memberikan pertanyaan. Dan pertanyaan itu akan ditanyakan oleh malaikat ketika orang yang mengantar jenazahnya telah meninggalkan 7 langkah dari kuburan mereka. Lalu ditanyakan, yang ditanyakan 3 hal ini. Man rabbuk, man nabiyyuk, ma dinuk. Orang beriman akan bisa menjawab bahwa Rabbku adalah Allah, Nabiku Nabi Muhammad SAW, dan agamaku adalah agama Islam. Itu orang beriman bisa menjawabnya karena mereka terbiasa, akidahnya sudah kuat ketika dunia, dan ibadahnya pun bagus untuk Allah Subhanahu wa taala, penuh keikhlasan dan sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebaliknya, orang yang fajir, orang yang kafir, orang yang berdosa, keluarnya ruh dari jasadnya sangatlah susah. Bayangkan disentakkan bagaimana seolah-olah duri-duri memutus urat-uratnya. Dan orang beriman pun merasakan sakit sakaratul maut. Karena innal mauta li sakarat, sesungguhnya maut itu, kematian itu ada sakaratnya. Bahkan Nabi SAW pun merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Akan tetapi orang-orang yang fajir dipaksa, malah dipukul, seolah-olah ruhnya itu berserakan seperti kain perasan kain, bagaimana berserak-seraknya ruhnya. Dan aromanya pun sangat busuk, dan semuanya tidak menyukai akan ruh orang-orang fajir, orang-orang kafir ini. Bahkan langit pun tidak menerimanya. Lalu dicampakkan kembali ke jasadnya. Ketika dimakamkan, ditanyakan 3 pertanyaan. Man rabbuk, man nabiyyuk, ma dinuk. Maka dia menjawab, la adri. La adri. Aku tidak mengetahui. Inilah nasib ujian pertama bagi setiap hamba ketika di alam kubur. Lalu itu mengenal Rabb, mengenal agama Islam. Dan agama Islam ini janganlah kita ketahui sebagaimana di zaman kita ini. Sebagaimana kan diungkapkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, janganlah kita melihat agama Islam sebagaimana orang Islam beragama di zaman ini. Karena walaupun kita berada di negeri kaum muslimin, walaupun kita mayoritas orang Islam, akan tetapi ciri khas bagaimana Islam sebenarnya itu belumlah kita terapkan di individu-individu kita, di masyarakat kita. Walaupun kita mayoritas kaum muslimin, akan tetapi kata Syekh, lihatlah Islam itu, pelajarilah Islam itu sebagaimana di zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Itulah Islam yang sebenarnya. Itulah mereka yang 100% lah mengamalkan Islam tersebut. Bukan di zaman kita ini. Terkadang kita perhatikan orang tersebut rajin ibadah, akan tetapi akhlaknya buruk, akhlaknya jelek. Kita perhatikan dia rajin ibadah, sering puasa sunat, dan sholat malam katanya. Orang tidak bertanya kadang, kenapa matanya agak sayup-sayup? Tadi malam sholat tahajud sama witir semalaman. Orang tidak bertanya, dia aja mengiklankan ibadahnya. Seharusnya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dipamer-pamerkannya. Seharusnya kita memang ada ibadah yang nampak seperti sholat berjamaah, itu syiarnya memang dinampakkan. Ada sebagian ibadah yang kalau dapat, jangankan orang lain, istri pun tidak mengetahuinya. Dan itu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ibadah itu. Dan ini sangat mudah bagi orang yang Allah mudahkan, yang betul-betul Allah berikan keikhlasan dalam hatinya, mudah. Di zaman sekarang, handphone yang semuanya terkadang ada mobile bankingnya, ada donasi tanpa tahu istri dan anak-anak kita telah melakukan donasi.
Itu salah satu di antara ibadah-ibadah. Dan handphone kita, kata orang kita senantiasa melihat handphone, kan tetapi kita buka aplikasi Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Kata orang kita lihat pesan WhatsApp atau aplikasi yang lainnya, Facebook atau Instagram atau segala macamnya, kan tetapi kita membaca Al-Quran. Sangat mudah bagi hamba-hamba yang Allah mudahkan, dan sangat berat bagi orang yang Allah halangi terhadap perihal kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi kita harus, ini satu kaidah, kita harus melihat Islam itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itulah Islam yang bagaimana segarnya, murninya turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam dan dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Itulah Islam yang harus kita ketahui, bukannya Islam yang sebagaimana kaum muslimin mengamalkannya sekarang ini. Apalagi yang berbicara. Terkadang orang berbicara itu dia mudah mengatakan ini kebaikan. Ini tidak boleh. Dan perhatikanlah nanti orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, ususnya itu diseret nanti. Karena apa? Dia mengingatkan orang agar beribadah, akan tetapi dia tidak melakukannya. Dia memperingatkan orang agar jangan melakukan ini, dia melanggarnya. Dan waliyahzubillah, bukan berarti seluruh yang mendakwahkan seperti itu, akan tetapi ini adalah peringatan bagi orang yang mendakwahkan agama ini, sebelum dia bisa menyampaikan kepada kaum muslimin, maka seharusnya dia pun menjadi pelopor utama di dalam mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki diri kita sehingga kita terjauh dari perbuatan tercela yang Allah ancam di akhirat kelak. Dan bukan orang kesyirikan, orang kafir yang pertama kali diazab, melainkan ahli ibadah, orang yang alim dan orang yang berjihad. Itu yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh amalannya itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang alim, dia ingin dikatakan orang alim, dan dia telah mendapat sungguh dia telah mendapatkan, dia telah dipuji oleh orang-orang, dia sebagai orang alim. Begitu juga orang yang dermawan, orang yang berinfak siang dan malam, dia tidak mendapatkan ganjaran di sisi Allah di akhirat, melainkan orang manusia memuji-mujinya, si fulan dermawan, fulanah dermawan. Begitu juga orang yang mati syahid. Bayangkan, demi mendapatkan pujian, nyawa pun dikorbankan. Nyawa, bukan harta benda saja, nyawa dikorbankan. Oh, si fulan pemberani, dia suhada ini. Akan tetapi dia berperang bukan menegakkan kalimat Allah, akan tetapi supaya dikatakan dia seorang pemberani, dia seorang yang mati syahid. Dan dia telah mendapatkan pujian itu di dunia, di akhirat haba'an mansura, amalannya bagaikan debu berterbangan. Dan ini kita ingatkan terutama bagi kita yang menyampaikan, dan ini harus kita jaga bagaimana niat itu ikhlas hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi Muhammad yaitu dengan membaca sirahnya, membaca biografi Nabi Muhammad. Juga tidak kalah yaitu membaca sabda-sabdanya, mempelajari sabda-sabdanya yang telah dibukukan oleh para ulama. Di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, di Sunan An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi. Dan kami yakin tidak semua kita yang memiliki kitab itu di rumah, di rak-rak buku kita, di pustaka pribadi kita. Kami yakin, karena perhatian kita umat Islam di zaman ini terhadap agamanya sangat kurang, sangatlah kurang. Dan kita pergi ke rumah-rumah kaum muslimin, kita perhatikan sangat tidak berminat dengan buku-buku, sangat tidak berminat sekali. Dan ini adalah suatu aib bagi kita. Kenapa tidak aib? Karena kita tidak mengetahui agama itu, Islam itu bagaimana. Bagaimana Islam itu sebenarnya. Bayangkan Islam dahulu yang diperangi oleh seluruh jazirah Arab memeranginya. Bahkan Romawi dan Persia memeranginya. Tetapi dengan betul-betul menegakkan
agama yang besar ini, agama yang agung ini, Romawi dan Persia akhirnya takluk dengan Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini bukan agama yang sembarangan. Semua kita akan diminta nanti di akhirat. Bagaimana kita dengan agama ini? Bagaimana kita dengan agama ini? Dan alhamdulillah dengan usaha kita walaupun hanya sekali sepekan, dan mungkin kita ada di majelis-majelis yang lain, di masjid-masjid yang lain yang ada majelis-majelis ilmunya, sempatkanlah hadir. Karena pintu kebaikan yang pertama itu adalah dengan belajar. Kita tidak akan mengetahui kebaikan-kebaikan dalam agama ini kecuali dengan belajar, dengan talabul ilm. Dan di pertemuan kita pertama kita telah bahas bagaimana keutamaan ilmu agama tersebut. Dalam mempelajarinya pahalanya yang sangat besar. Dan nikmat ini tidak semua kaum muslimin mendapatinya. Tidak semua kaum muslimin. Kita katakan seperti itu karena kebanyakan waktu-waktu luang sebagian besar kita, waktu luangnya dihabiskan dengan tidak ada bermanfaat. Tidak ada yang bermanfaat. Dan alhamdulillah, kalaulah kita cermati, kalaulah kita hadirkan hati kita, Allah mudahkan kita melangkahkan kaki untuk belajar agama. Dan ini adalah nikmat yang tiada tara, nikmat yang tiada terhingga. Kita mendengar kalamullah, sebaik-baik perkataan, fa innahu khairal hadits kitabullah. Sebaik-baik perkataan di permukaan bumi adalah kitabullah. Kita mendengarnya, memperdengarkan dari yang membacakannya. Selain imam membacanya, dan kita juga membawakan ayat-ayat Al-Quran di kajian-kajian kita. Begitu juga kita mendengar sebaik-baik petunjuk. Wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya seseorang yang senantiasa belajar, menuntut ilmu agama, dia telah memasuki gerbang kebaikan. Dan dia telah meninggalkan gerbang keburukan untuk menjauhkan dirinya dari segala keburukan. Dan alhamdulillah ini nikmat yang tiada terhingga. Kalaulah kita cermati, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Yakfi. Jazakumullah khairan wa barakallahu fik. Selanjutnya muallif menjelaskan fa iza qila lak, dan apabila ditanyakan kepada anda, man rabbuk, siapakah Rabbmu, faqul, maka jawablah, rabbiyallahu alladzi rabbani, Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiyahku, yang telah menjagaku, yang telah menciptakanku. Jadi kata-kata Rabb itu maknanya. Jadi tidak cocoklah Tuhan, alhamdulillah rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Apa itu makna Tuhan? Tuhan dari bahasa Sanskerta yang semuanya mengaku Tuhan. Orang Nasrani menganggap Yesus Tuhan. Orang-orang Buddha menganggap itu Tuhan, dan itu Tuhan. Sementara Rabb cakupannya lebih luas, karena kata-kata Rabb mencakup semuanya, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mencipta. Seluruh perlakuan adalah masuk ke dalam makna Rabb. Malik, raja, itu termasuk Rabb. Apakah yang definisi Tuhan mencakup yang definisi yang kita sebutkan dari kata-kata Rabb tersebut? Itu sebagian kita lihat cetakan penerbit, sebagian yang misalnya pustaka Imam Syafi'i
atau pustaka yang lainnya, pustaka taqwa, itu kita lihatkan terjemahan jarang yang memakai kata Tuhan. Biasanya Rob. Perhatikan, yang terjemahan yang pernah membaca menggunakan kata Rob. Karena Rob itu tidak terwakili dengan Tuhan. Tidak terwakili dengan Tuhan. Baik, kita azan isya dulu. InsyaAllah setelah azan kita lanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musalla Baitun Naim yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita. Fa iza qila lak man rabbuk, apabila ditanyakan kepadamu man rabbuk, siapakah Rabbmu, faqul rabbi Allahu alladzi rabbani. Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiahku, yang telah menciptakanku, yang telah memberi rezeki, yang telah menghidupkan, yang telah mematikan dan seluruhnya, bahwa itu adalah Rabbku. Wa rabba jami'ul alamin bi ni'amatihi, dan yang telah mentarbiah
seluruh alam ini dengan nikmatnya. Seluruh alam ini Allah yang telah mengaturnya, Allah yang telah menciptakannya, Allah yang telah memberi rezeki dengan nikmatnya, bi ni'amahi. Wa huwa ma'budi, dan dialah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwa, dan tidak boleh dan tidak ada sesembahan bagiku selainnya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Wa kullu man siwallahi alam, dan setiap selain Allah, seluruhnya selain Allah adalah alam. Wa ana wahidun min dalikal alam, dan aku, kata penulis, termasuk dari bagian alam tersebut. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala dikatakan alam, karena seluruhnya Allah lah yang mengaturnya. Selain daripada Allah, alam. Itu makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Apapun, langit, bumi, malaikat, seluruhnya jin, manusia, matahari, bulan, bintang, seluruhnya alam. Allah lah yang telah menciptakannya, Allah yang telah mengaturnya. Ini adalah bentuk metode yang sebagaimana uslub ulama ini yang telah menulis matan ini dengan gaya bertanya. Fa iza qila lak, apabila ditanyakan, metodenya adalah metode Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Al-Qur'anul Karim, am khuliqu min syai'in am humul khaliqun, metode tanya jawab. Apakah mereka menciptakan sendiri ataukah ada yang menciptakan? Dan ini juga metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan pelajaran kepada sahabat juga metode pertanyaan. Atadru manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut tersebut? Jadi ini adalah uslub, gaya bahasa, gaya metode Al-Qur'an dan metode hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matanya ini. Karena apa? Karena sebelumnya kita telah sampaikan para ulama itu bahasa yang keluar dari lisannya itu adalah mutiara-mutiara yang indah. Karena di dalam dadanya itu diterangi dengan cahaya Al-Quran, diterangi dengan hadis-hadis Nabi SAW, sehingga yang keluar ibarat mutiara-mutiara yang bercahaya dari lisan mereka. Bukan sembarangan yang keluar dari lisan. Itu makanya para ulama seperti Imam Az-Zahabi Syiar Alamin Nubala itu, atau Abu Nu'aim di Hilyatul Auliya, menukilkan perkataan-perkataan ulama. Berkata ulama ini dibukukan. Bagaimana? Karena perkataan para ulama itu adalah mutiara-mutiara yang indah, nasihat betuah-betuah bagi kita yang hidup di akhir zaman. Lalu lanjut dan itu fa iza qila lak Lalu muallif melanjutkan matanya, fa iza qila, apabila ditanyakan kepadamu, bima arafta rabbak, bagaimana engkau mengenal Rabbmu? Faqul, maka katakanlah, bi ayatihi wa makhluqatihi, kita mengenal Allah itu dengan ayat-ayatnya, dengan tanda-tandanya, wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluk ciptaannya. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar, dari tanda-tanda yaitu dengan pergantian siang dan malam. Wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi as-samatu was-sab'u wal ardu as-sab', dan di antara tanda makhluk-makhluknya itu kita mengenal Rabb kita itu yaitu dengan 7 lapisnya langit dan 7 lapisnya bumi. Wa ma fihinna wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di dalamnya dan di antara keduanya. Jadi dengan itulah kita mengenal Rabb kita. Ada suatu kaidah pertanyaan, dan ini
bisa, dan para ulama menjelaskan ini di dalam kitabnya bagaimana metode mengenal Rabb dengan pertanyaan. Seseorang akan mengenal Rabbnya itu apabila dia berjumpa dengan Rabbnya itu. Yang pertama, dia berjumpa dengan Rabbnya itu. Dan ini mustahil, karena tidak ada satupun dari manusia yang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam di dalam surah Al-A'raf ayat 143, bisa dicatat dan bisa dilihat di rumah nanti. Di ayat 143, Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma jaa Musa limiqati wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini andur ilaik. Jadi Nabi Musa ketika ingin menjemput Taurat, dia ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berfirman, qal lan tarani. Maka Allah berfirman, engkau tidak bisa melihatku. Walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Jadi di ayat ini ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa, perhatikanlah kepada gunung tersebut. Apabila gunung itu tetap, maka engkau akan bisa melihatku. Dan apabila gunung itu pecah, dan memang pecah, gunung itu pecah, hancur lebur, dan akhirnya Nabi Musa pingsan. Setelah pingsan, siuman dari pingsannya, maka subhanak, maha suci engkau, tubutu ilaik, aku bertobat kepadamu, wa ana awalul mu'minin, dan aku adalah orang pertama-tama beriman kepadamu. Dan ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Ketika ditanyakan oleh sahabat, apakah engkau berjumpa dengan Rabbul Alamin? Nabi menjawab tidak, karena ada cahaya ada batas hijab cahaya yang menghalangi Nabi SAW dengan Rabbnya. Akan tetapi Nabi Musa berbicara dengan Allah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW berbicara dengan Allah ketika menerima perintah untuk sholat. Ini salah satu poin penting, bagaimana sholat itu lebih penting daripada ibadah-ibadah yang lain. Seluruh perintah Allah, ibadah yang lain, turun wahyu melewati malaikat Jibril di bumi. Adapun perintah salat, langsung Nabi SAW menjemput ke langit ketujuh. Ini bagaimana pentingnya salat tersebut. Dan ini amalan yang pertama kali nanti ditanya di akhirat kelak tentang salat ini. Baik salatnya, maka yang lain pun ikut menyertai. Dan yang kedua yaitu kabar dari yang pernah melihat. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak pernah melihat, tidak. Dan berarti dua ini gugur. Adapun yang ketiga yang serupa dengan Allah, kan tetapi Allah bantah dalam firman-Nya, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. 1 2 3 terbantahkan. Lalu dengan apa kita mengenal Rabb kita? Yaitu dengan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah mengabarkan tentang dirinya bahwa Allahus Samad, bahwa huwas samiul basir, bahwa dia Rabbul alamin. Allah mengabarkannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkannya. Jadi dengan jalan itulah kita mengenal Rabb. Seperti yang dijelaskan bi ayatihi wa mukhlati. Ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah itu ada dua. Ada kauniyah seperti pergantian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi, dan ada syar'iyah. Syar'iyah yang kita maksud yang tadi dengan wahyu, dengan kalamullah dan dengan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan seperti itu, dan kita bisa mengenal Rabb kita yaitu dengan memikirkan ciptaannya, dengan mempelajari sifat-sifatnya dan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan tidak boleh terbetik dalam pikiran kita tentang zatnya. Ini
kita belajar akidah harus seperti itu, harus kita tekankan. Jadi jangan sama sekali memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terlintas, maka cepatlah istighfar kepada Allah. Itu adalah perbuatan syaitan. Syaitan sedang menggoda kita. Karena syaitan itu, jangankan kita, para sahabat pun digodanya. Dikatakan begini, uzkur kaza, siapa yang menciptakan Allah? Sampai setan pun merusak hati kita, dibisikkan dalam dada kita, siapa yang menciptakan Allah? Karena setan itu ingin la'aghwiyannahum ajma'in, akan aku sesatkan semuanya. Mulai dari yang pertama iblis yang menyesatkan Adam dan Hawa sehingga keluar dari surga, sampai sekarang itu tidak pernah pensiun, masih ada sampai sekarang. Dan dia mengerahkan seluruh tenaga, kemampuan, skillnya ketika kita akan sakaratul maut. Itu semua kepandaian iblis setan itu ketika kita sakaratul maut, dia menggoda kita agar berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah tidak Allah selamatkan seorang hamba, maka berpalinglah hatinya. Dan inilah kita, bagaimana kita peduli dengan akidah kita. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu terakhirnya ketika sakaratul maut. Apakah kita selamat dengan godaan setan? Dan dia membujuk kita agar berpaling dari Rabbul Alamin. Kalaulah tidak Allah selamatkan seorang hamba, maka celakalah. Dan apabila ketika celaka di sakaratul maut itu, celaka dia di kuburnya, celaka dia di yaumil mahsyar, maka akhirnya ada tempat kembali yang sangat buruk, yaitu neraka Allah SWT. Dan ini yang kita khawatirkan. Itulah kita belajar tentang bagaimana nasib kita di akhirat. Bagaimana kita di dunia, semuanya Allah kasih, semuanya Allah berikan, curahkan rahmatnya. Bahkan orang yang tidak menyembah Allah, Allah kasih kenikmatan. Orang-orang yang mempelajari agama, dia meyakini bagaimana dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang telapak kakinya masih berpijak di bumi. Memang langit masih kolong, masih menjadi atap mereka berjalan. Akan tetapi jiwa-jiwa mereka seolah-olah telah berada di taman-taman surga. Siapa yang terbiasa sahabat? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan bagaimana kisah heroik Anas bin Nadar. Anas bin Nadar radhiyallahu anhu ketika mendengar firman Allah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu dia berdecak kagum. Apakah surga itu seluas langit dan bumi ya Rasulullah? Naam, bala, benar kata Rasulullah. Lalu dipatahkannya sarung pedangnya, dia memakan biji-biji kurma. Seandainya biji kurma ini masih bisa dihabiskan, maka umurku panjang katanya. Lalu dia mengucapkan, samaitu rihul jannah fi wara'il Uhud. Aku mencium aroma surga dari balik Uhud tersebut. Berperang dia, membelah pasukan kaum musyrikin, akhirnya dia syuhada. Dan tidak ada yang mengenal jasad Anas bin Nadar kecuali saudari perempuannya, itu pun dengan tanda jarinya. Bagaimana keadaan jasadnya yang kena tombak, kena pedang, sehingga tidak dikenali lagi tubuhnya kecuali dari jari jemarinya. Itu pun saudari perempuannya yang mengetahui. Inilah jiwa-jiwa yang seperti ini yang kita berusaha bersama-sama memperbaiki, karena kita menisbahkan diri mengikuti sahabat Nabi. Itulah sahabat Nabi. Mereka berada di atas bumi ini, akan tetapi jiwa-jiwa mereka seolah-olah telah berada di taman-taman surga. Alangkah nikmatnya kehidupan mereka. Itu makanya kata Syekhul Islam, inna fid dunya jannah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Barang siapa yang tidak memasuki surga dunia tersebut, maka tidak akan masuk surga akhirat. Apa itu surga dunia? Ketika kenikmatan hati kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pernah kita rasakan bagaimana nikmatnya, bergetarnya jiwa kita ketika dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita usahakan. Itulah hamba Allah yang kita, dengan itu kita tujuan kita diciptakan. Mungkin itu saja kita bahas di malam ini, sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Mudah-mudahan pengantar dari isi ini, karena inilah akidah ini yang membuat kokoh kita, yang membuat kita yakin seyakin-yakinnya berjumpa dengan Rabb kita.
Tidak ada samar-samar lagi dalam hati kita, sehingga jiwa kita itu betul-betul mengharapkan perjumpaan, dan itulah kenikmatan yang abadi. Nabi SAW meminta doa agar berjumpa dengan Allah, karena itulah nikmat kenikmatan penduduk surga, melihat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah ucap, salah kata, dan itu dari diri kami. Adapun kebenaran adalah dari Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.